Hoeru ngebucin. Wah, apa jadinya ya kalau misalnya Hoeru ternyata anaknya tuh bucin banget, sampai teman-temannya pun pada bingung ya ngeliat tingkah dan kelakuan Hoeru pas ada cewek yang dia suka. Ini dia Gue Jujur episode 19. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku di Mei Miko desu. Ogenki desu ka? Anahata? Hai semuanya, hari ini aku bakalan ngebahas tentang number one Sentai Gue Jujur episode 19 ya. Dimana di episode ini seru banget ya. Aku bisa bilang ini salah satu episode yang lumayan seru banget ya guys ya. Karena apa ya, kayak lebih ada ceritanya tuh lebih kelihatan gitu dibanding kayak episode-episode sebelumnya gitu ya. Walaupun episode sebelumnya juga oke ya, cuman masih ngelawan kayak no one gitu kan. Nah di episode ini kita tidak berhadapan dengan no one nih. Seru banget deh pokoknya ya. Nah scene ini dimulai dari si Hoeru ya, yang akhirnya dia mendapatkan pekerjaan lagi nih guys ya, yaitu dia ini menjadi penjaga toko madu ya. Dan di sini pelanggannya pas banget nih, langsung Kumade ya. Dimana seperti yang kita tahu juga bahwa Kumade ini suka banget ya sama madu ya. Kayaknya apa aja dia bakalan make madu deh ya. Dan dia tuh kayak nanya gitulah ya ke Hoeru, kayak tentang madu apa yang rekomendasi sekarang dan sebagainya. Cuman karena si Hoeru ini baru banget kerja gitu ya, dia nggak tahu guys ya. Terus ternyata Kumade ini udah bestie gitu ya, udah akrab sama mungkin ownernya kali ya, atau manajemen dari toko ini kayak gitu ya. Nah terus habis itu kasihan banget Hoeru langsung kena pecat. Kayak dia baru 1 hari kerja guys. Bayangin baru 1 hari kerja udah langsung dipecat gitu aja terus ya si Hoeru. Kemudian ya Hoeru ini kan udah dipecat kan, terus dia akhirnya keluar lah dari toko itu gitu kan. Tiba-tiba dia ketemu sama teman masa kecilnya, sama yang namanya Minasan ya. Minasan ini bisa dibilang mungkin kayak cinta pertamanya Hoeru juga kali ya. Dan mereka ini ketemunya di dunia no one ya, karena emang Hoeru ini pas masih kecil itu dia tuh tinggalnya di dunia no one guys. Akhirnya diajak lah ya si Minasan ini ke cafe nih ya, dimana tempat para sentai lain juga berkumpul. Jadi sentai lain pun melihat mereka guys ya, dan langsung kayak loh, Hoeru lagi ngebucin banget tuh. Dan di sini kita juga bisa melihat ya bahwa mukanya Hoeru itu kayak sumringah banget ya, kayak happy banget. Pokoknya beda banget deh sama Hoeru yang biasanya kayak gitu ya. Bener-bener kayak beda banget sama Hoeru yang biasanya. Dia kayak lebih happy gitu ya, terus lebih sumringah kayak gitu ya. Terus di sini sama si Goju Eagle ya, dipancing lah gitu ya, kayak dia yang bawa ini pesanan minumannya gitu. Terus habis itu dipancing kayak, apakah kalian ini pasangan kayak gitu-gitu ya kan. Tapi kayak dijawabnya enggak, bukan gitu ya. Kayak kasarnya mereka itu kayak teman masa kecil gitu aja. Nah terus yang ceweknya bilang kayak, aku mau kok ngedate sama kamu. Akhirnya mereka pun ngedate, walaupun Hoeru di sini nggak ngerti juga caranya ngedate ya. Tapi di situ lucu banget sih, karena para sentai lain itu juga ngikutin mereka ngedate guys. Jadi kayak mereka tuh diikutin gitu loh dari belakang gitu, kayak dipantau dan dibantuin juga sebenarnya gitu. Jadi kayak mereka tuh ngasih kode gitu kayak kayak gini kayak gitu. Lucu banget deh. Terus juga di sini ya scene beralih, di mana di sini kita bisa melihat ada Garyudo ya yang pengen ngerecokin Kumade nih, padahal Kumade lagi asik banget ya untuk makan madu ya. Tapi di sini Kumade pun sadar ya atas kehadirannya si Garyudo ini sama si kehadirannya si Kuon ya. Nah si Kumade juga langsung sadar bahwa dia si Kuon ini adalah pengguna Daijujin gitu ya. Nah di sini juga si Kumade tuh tahu nih guys ya, bahwa ya di belakangnya Kuon, di belakang punggungnya itu dia ada apa sih, kayak tebasan gitu ya, kayak bekas luka gitu. Dan itu juga sempat dibahas. Apa si Kumade ini sempat bilang gitu ya, kenapa kok kelihatan panik gitu? Emangnya luka di punggungmu itu pokoknya intinya luka di punggungmu itu kalau dibiarin itu bakalan bahaya gitu. Jadi si Kumade ini tahu nih kalau misalnya emang ada luka ya di punggungnya si Kuon. Dia juga bilang dan satu-satunya harapannya dia itu adalah si anak baru, yaitu adalah si Hoeru ya.
Nah, terus habis itu dia juga bilang kalau misalkan harapan itu juga bisa jadi penderitaan, kayak gitu deh pokoknya. Nah, di sini aku juga masih bingung sih kayak hubungannya si Kwon sama Hoero tuh sebenarnya mereka tuh apa gitu ya. Karena di sini kayak apa ya, kayak si Kwon tuh pengen deket sama Hoeru, tapi di sisi lain dia juga ngisengin Hoeru gitu, kayak jahat ke Hoeru juga, kayak gitu-gitu loh guys ya. Nah terus juga di sini scene beralih ya, dimana sini kita bisa melihat kebucinannya Hoeru nih ya, mulai dari tiba-tiba random banget mereka main bulu tangkis coba ya, terus habis itu dibantuin sama si Goju Eagle kayak katanya kurang rame nih kayak gitu kan, ayo kita yang kalah yang jatuhin duluan koknya nanti minum apa namanya kayak soda pedas kayak gitu-gitu. Terus habis itu juga mereka pindah tempat lagi juga nih, kayak misalnya minum matcha gitu kan. Nah terus pas minum matcha langsung apa namanya si Goju Tirano itu kayak gregetan gitu, kayak nggak kayak gitu gitu. Akhirnya kayak dibantuin kayak cara yang benar, tata krama yang benar kayak gitu ya. Terus habis itu pas mereka kabur lagi, pergi lagi, itu juga dari belakang tuh kayak lagi momen-momen romantis nih ya, lagi momen-momen romantisnya mereka. Terus kayak dibantuin sama si Rikuo ya. Rikuo ini kan emang apa ya, kayak lebih berkarisma gitu ya. Dia kayak iya ayo lakukan kayak gini, terus nanti dia peluk dan bilang aku mencintaimu dan sebagainya. Pokoknya bikin kesannya tuh looksnya kayak romantisasi gitu lah ya. Nah terus akhirnya mereka ini pindah lah ya terakhir ke pantai, dan mereka ini kayak piknik gitu guys ya, piknik gitu. Udah disiapin nih makanannya sama si Minesang ya, disuapin lah Hoeru gitu ya. Ampun so sweet banget ya. Wen ya ya disuapin gitu sama si Minesan, terus menikmati apa pantai gitu ya. Terus di sini si Minesan tuh kayak sempet bilang gitu kan, jadi gini ada apa yang tadi sempat aku pengen bilang itu, jadi dia tuh kayak pengen ngomong sesuatu gitu ya guys ya, sambil berdiri gitu ya, jalan gitu kan, lagi drama-dramanya banget nih, bener-bener lagi kayak serius banget nih kita tentang horor, tiba-tiba dia ditembak sama si Kwon, metong depan mata Hoeru. Dan di sini pun dia bilang juga kalau misalkan apa namanya, dia tuh sebenarnya dia udah tahu kalau misalkan dia tuh udah mati kayak gitu ya. Dan si Kwon pun bilang juga kalau misalkan dia tuh si Minesan ini sebenarnya emang udah mati guys, tapi kayak tubuhnya tuh dipergunakan supaya deketin dia ke Hoeru kayak gitu-gitu ya. Dan di sini si Minesan ini kayak masih ada kayak mungkin ada kesadaran aslinya juga ya. Dia tuh kayak ngasih pesan ke Hoeru, karena kan dulu dia sering banget bilang gitu kan ke Hoeru untuk bilang jangan apa namanya jangan punya keinginan kayak gitu kan, jangan punya keinginan karena nanti bakalan ditelan sama Noan kayak gitu. Karena kan seperti yang kita tahu ya, Noan tuh bisa ngambil kayak nangkep kita gitu untuk orang-orang yang punya keinginan tertentu kayak gitu kan. Terus akhirnya dia mau ngejar Garyudon, tapi sebelum itu dia makan banyak banget, jadi bekalnya si Minesan semuanya dimakanin, sama madu yang dibeli sama si Kumade itu diminum anjay. Itu lucu banget sih, kayaknya tiba-tiba ngerebut madunya Kumade gitu ya. Terus habis itu dia minum gitu kluk gitu. Dan akhirnya singkat cerita di sini juga akhirnya dia ini melawan si Kwon ya, si Garyudo. Dan di sini juga si Garyudo itu nge-summon untuk kayak ninja sentai seri sebelumnya gitu ya. Di sini ada beberapa sentai juga yang akhirnya itu ngelawan apa sentai lainnya juga untuk partnernya si Hoeru kayak gitu ya. Nah, di sini juga kita melihat ya bahwa Gudebun dan Tega Sword itu bersatu guys ya. Jadi di sini Gudebun sama Tega Sword dia bersatu ya, dan mereka ini menjadi Tega Sword White Burn, dan mereka ini melawan si Kwon ya, melawan si Garyudo ya. Di sini kita juga bisa melihat ini udah mulai ada ya gatai-gatainya ya, udah mulai ada untuk kayak penggabungannya ya. Jadi nggak sabar deh ya untuk ngeliat penggabungan Tega Sword bersama semua sentai lainnya juga ya. Yang jelas di episode ini aku cukup puas ya, lebih lumayan lah ya daripada 2 episode sebelumnya gitu ya. Kayak aduh ini ngapain sih, ini filler mulu ya ampun, ini ngapain sih gitu loh, kayak nggak ada perkembangan yang signifikan gitu kan. Episode lalu lumayan lah karena kita bisa ngelihat ada Tega Sword yang ngobrol sama Gudebun gitu kan. Nah di episode ini kayak bener-bener semuanya tuh lebih padat gitu loh, karena emang udah mulai keluar si Kwon juga gitu kan. Terus ternyata si Tega Sword sama Gudebun mereka bersatu kayak gitu kan. Dan di sini di endingnya si Hoeru jadi sedih guys karena kehilangan Minesan lagi. Walaupun di sini ya gitu deh.
Tapi di sini di saat dia sedih ada Kumade yang menemani. Walaupun Kumade tetap nyebelin sih ya di sini. Ya seperti itu untuk review untuk episode 19 dari Number One Sentai Gojuger ya. Di episode 19 gimana menurut kalian untuk episode hari ini ya, di episode 19 ini maksudnya ya. Kalau menurut aku sih ini udah lumayan oke lah ya, kayak mulai ada perkembangan gitu ya. Semoga nih ya guys ya di episode 20 tuh masih bagus juga gitu loh, jangan sampai turun lagi gitu loh vibesnya. Hype itu kayak udah mulai naik nih, jangan langsung turun lagi gitu loh ya. Semoga ini masih kayak berlanjut gitu ya, dia masih melawan Kwon, terus yang kayak Kwon tuh tanda X-nya itu kenapa gitu, kenapa bisa bahaya gitu kan. Terus kapan untuk penggabungan para Sentai ya, walaupun mungkin episodenya emang masih lama kali ya, ini baru episode 19 tapi udah lumayan gak sih 19, tapi kayak berasa pergerakannya tuh baru bentar doang gitu loh. Apalagi mengingat dunia itu kan kayak mulai reset, mulai ada Goju Polar, mulai itu dari episode 16 kan, 15 kan yang abis ciuman robot tuh ya, 16 itu kan udah baru mulai ada Goju Polar gitu kan. Jadi kayak apa ya, di situ udah lumayan naik, terus habis itu langsung turun gitu, naik turun terus kemarin 2 episode terakhir tuh kayak turun gitu loh ya. Semoga aja ya nanti ke depan ini bakalan bagus juga gitu ya, mengingat apalagi ya si Number One Sentai Gojuger ini kan dia ini kalau nggak salah enif 50 tahun ya kan. Jadi semoga aja bakalan bagus untuk ke depannya, amin. Terima kasih banyak guys untuk kalian yang sudah nonton ya untuk video aku sampai habis. Terima kasih banyak untuk kalian yang selalu support aku, selalu nontonin konten-konten aku. Kalau misalnya kalian suka sama konten aku, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya juga. Atau kalian juga bisa langsung aja sih mampir ke channel aku karena aku upload setiap harinya. Boleh banget kalian cek aja thumbnail mana yang belum kalian tonton, jangan lupa untuk ditonton ya. Aku Meiko Mamoru, see you in the next video guys. Bye bye.